Siapa yang santai, Bots? Jangan lupa like dan komen. Liv bikin Ina pusing. Tanda aja. Halo, assalamualaikum bunda-bunda yang lagi nyari tempat liburan akhir tahun. Kalau kamu lagi berencana liburan di Lombok, atau emang kamu orang Lombok tapi cari tempat staycation, pantengin video ini sampai habis. Jadi sebagai sobat rantau yang hidup di timur Pulau Lombok, pergi ke Mataram itu adalah sebuah wisata buat kami. Dan kayaknya kalau nggak nginep tuh agak kurang afdol gitu karena capek di jalan. Ih, ikannya gede banget. Itu ikan sama Ina kayaknya gedenya hampir sama, nah. Jangan dipegang, nak ya. Emang sih cuma 2 jam perjalanan dari Selong ke Mataram. Tapi kalau misalnya bisa dapet tempat istirahat yang enak dan gak menguras kantong, kenapa enggak? Hotel ini letaknya di tengah kota Mataram, dan begitu masuk, kamu akan disambut sama parkiran yang super luas dan kolam ikan yang gede. Asli, ini saking gedenya sebenarnya agak takut ya kalau si bocah tiba-tiba nyemplung ke dalam. Selain itu, lobinya juga luas, enak buat duduk-duduk, nungguin check-in. Bahkan kamu juga bisa foto-foto di lobi ini karena lumayan merepresentasikan hotel di area wisata nggak sih? Hotel Puri Indah ini kalau kata Google sih hotel bintang 3 ya. Bangunannya nggak neko-neko tapi sirkulasi pengunjungnya nyaman. Jadi kita enak gitu loh kalau mau cari kamar atau mau cari ruangan-ruangan fasilitas hotel. Bahkan jalur evakuasinya aja tuh jelas. Kalau nggak salah bangunannya tuh cuma 3 tingkat tapi dilengkapin sama lift dan beberapa tangga di tiap sisi bangunannya gitu. Nah, ini dia kamarnya. Aku ambil tipe standar yang luasannya kalau nggak salah sekitar 30 meter persegi. Sayangnya dapet yang lorong. Jadi waktu reservasi itu kan aku lewat online travel agent ya. Sebenarnya tuh aku dari request mau minta yang double bed. Tapi ternyata pas check-in langsung double bednya kosong. Karena waktu itu emang kita barengan sama rombongan dari luar kota juga sih. Mungkin kehabisan kali ya. Jadi deh dapatnya kamar dengan twin bed. Fasilitas kamarnya sendiri sih cukup lengkap ya. Ada lemari yang punya banyak space buat barang-barang kamu. Dari buat gantungan baju, naro sepatu, bahkan ada area kerjanya segala. Dan ini tuh proper buat kerja sih karena mereka punya lampu putih juga. Jadi nggak akan ngantuk-ngantuk klep doang di dalam kamar. Terus aku tuh baru tahu dan jujur excited banget ngelihatnya karena Hotel Puri Indah itu naruh stiker yang nunjukin kalau mereka tuh berusaha mengurangi limbah plastiknya mereka. Jadi jangan harap ada air mineral dalam kemasan di dalam kamar, tapi sebagai gantinya mereka kasih teko kaca gitu buat ngisi air. Ngisinya di mana? Tenang aja, di lorong-lorong hotelnya itu udah banyak ditaro dispenser. Selain itu, kita juga disediain teh dan kopi instan plus water heaternya. Jadi gampang nih buat yang kelaparan tengah malam, tinggal sedia aja mie instan kali ya. Atau kalau mau order ke restonya juga gampang, tinggal telepon aja. Amenities lainnya standar, dapat sendal, tisu, sabun, odol, sampo, dan shower cap kalau nggak salah. Nah, ini kamar mandinya tuh luas ya teman-teman. Tapi dia bukan tipe yang kepisah basah dan keringnya. Jadi hati-hati sih kalau buat anak kecil, ini lumayan licin. Showernya cuma satu modelan tempel gitu, nggak bisa dipindah-pindahin. Tapi udah ada water heaternya. Jadi tidak usah worry harus mandi pagi-pagi sekali atau mungkin malam-malam setelah bepergian. Cuma emang yang agak kaget tuh pas ngelihat anduknya ya. Ini agak jujur saya agak takut ini ketukar sama keset. Tapi no big deals lah, cuma pinggir-pinggirannya aja. Anduknya masih bersih kok, tetap masih bisa dipakai buat ngeringin badan. Terus di kamar mandi juga disediain gelas, tapi jangan buat minum air keran ibu-ibu. Buat sikat gigi aja.
Jujur ya, sepengalaman aku staycation di Mataram, ini tuh salah satu best deal hotel yang kami temuin sih. Budget 300.000, amenities nggak ada yang kurang. Cukup lah buat staycation di tengah kota. Ada kolam renangnya, bisa request spa, dan kalau nggak salah lihat tuh ada fasilitas gymnya juga, dan dapet sarapan ala buffet. Kolam renang mana sih? Nah ini tuh sore-sore kami sempat ngecek kolam renangnya kayak apa sih. Ternyata syahdu juga ya sore-sore gini. Nggak terlalu rame, tapi sayangnya udah menjelang maghrib sih. Jadi kita cari aman aja lah. Kayaknya besok-besok kalau staycation kesini lagi, aku bakal check in tepat waktu deh. Nah ini adalah suasana paginya ya teman-teman. Aku masuk resto itu sekitar jam 7 pagi karena kita ngejar mau berenang dan udah rame sama rombongan. Tapi masih tetap kondusif kok, masih tetap nyaman banget buat bolak-balik ambil makanan buffetnya yang emang pilihannya lumayan banyak. Kayak ini nih, ada omelet yang bisa kamu request kematangannya. Terus ada soto ayam bening, ada bubur ayam. Aku suka deh ini buburnya kayak ala Chinese gitu, yang tanpa kuah tapi udah gurih dari buburnya dan toppingnya berlimpah. Selain itu ada sereal, kue-kue, buah-buahan, salad sayur, pancake, pastry, bahkan masih ada roti sumbu dan kawan-kawannya ini loh. Udah gitu jagung sama pisang rebusnya manis banget lagi. Enak deh, kayak nggak ngasal gitu milihnya. Nah ini tuh kamu bebas ngambil makan apapun semau kamu, yang penting satu, habis. Kan dari 3 minggu yang lalu porsinya serapel gitu sekarang. Sungguh tidak menghormati buffet hotel. Dia langsung ngambil menu utama, banyak lagi. Kamu kalau makan buffet ini dicobain semuanya nggak sih? Jujur dulu tuh aku kayak sempet malu gitu loh, karena kan kelihatan banget ya bolak-balik ngambil makanan. Tapi papa aku tuh ngajarin kayak, ya udah nggak apa-apa, orang semuanya udah disediakan, kita juga bayar, kenapa harus malu? Kan memang makanannya disajikan untuk dimakan. Yang penting kita tuh ngambilnya nggak kalap mata. Dan pastiin kita tuh bisa ngehabisin apa yang ada di piring kita. Walaupun emang gak ada dendanya, tapi kan mubazir adalah teman setan ya teman-teman. Jadilah ini sebenarnya aku udah mulai kenyang, tapi karena udah terlanjur diambil, jadi mau gak mau slow down, pelan-pelan kita coba makan. Nah ini akhirnya ditutup dengan air putih. Pokoknya kalau lagi makan buffet tuh sebisa mungkin nggak usah mengambil minum-minuman manis teman-teman. Selain biar nggak cepet kenyang, juga ngurang-ngurangin gula lah ya. Sementara mamanya masih makan, sebenarnya si bocah nih udah pergi duluan ke kolam renang sama bab. Dia benar-benar makan cuma dikit doang buat syarat dia bisa nyemplung ke dalam kolam. Habis itu aku sempat minta izin sih sama pegawai restonya buat bawa makanan buat sarapan keluar. Tapi ternyata kebijakan hotelnya tidak boleh. Ya sudah, tidak apa-apa. Tiap hotel kan punya kebijakannya masing-masing ya. Nggak boleh begitu. Nah ini kolam renangnya tuh lumayan dalam ya bun. Bab tuh tingginya kalau nggak salah sekitar 165. Nah itu kira-kira segitulah dalamnya kalau kalian lihat bab berdiri di kolam. Pas lah kalau buat berenang orang dewasa mah. Dan orang tua juga nggak perlu khawatir karena ada kolam renang anaknya juga yang dilengkapi sama pengaman di tengah kolam. Itu kalau misalnya kalian ngeh ya, di tengah-tengah kolam tuh ada kayak besi-besi gitu. Nah itu adalah pengamannya biar bocah-bocah tuh nggak nyemplung ke area yang lebih dalam. Tapi tetap seaman apapun environmentnya, sebisa mungkin dampingin anak-anak kalau lagi main di kolam renang. Karena ya gini deh, walaupun kolamnya pendek tapi bisa aja tiba-tiba entah kecipratan lah, nelen air lah, atau malah kadang-kadang rebutan apaan gitu ya sama anak-anak lainnya. Kolam renangnya memang nggak terlalu besar ya teman-teman, tapi nyaman. Udah gitu kebetulan pas aku main di sini tuh emang cuacanya lagi teduh gitu. Jadilah kita main kayaknya hampir 2 jam deh di sini. Sampai balik ke kamar tuh udah keburu lapar lagi. Mau order makan tapi udah nanggung jam check out.
Jadilah kami sarapan part 2 di kamar dengan nyeduh mie instan. Segini dulu deh cerita kami dari Puri Indah Hotel kali ini. Kalau kamu punya rekomendasi aktivitas atau hotel yang seru di Lombok, please let me know dengan tinggalin komen di bawah. Dan jangan lupa klik subscribe buat ngikutin slow living ala kami di Lombok. See you on next video.